Sedikit keterangan ya tentang aplikasi penggunaan Gold Reiki seperti varian-varian energi yang lain ya. Sesuai dengan tradisi kita di Kundalini Reiki itu hampir sama tata cara penggunaannya. Kalau untuk penyembuhan langsung tuh tinggal sentuhkan tangan kita terutama di bagian punggung ya, di bagian punggung klien kita. Sambil niat Gold Reiki mengalirlah. Terus disebutkan tujuan atau pemrogramannya untuk apa. Pemrogram itu berarti pembersihan trauma atau pembersihan luka hati. Biasanya saya sering menggunakan energi Gold Reiki ini ketika saya sedang merilis trauma-trauma atau fobia buruk seseorang sambil kita gabungkan dengan teknik-teknik hipnosis. Biasanya pas kita lagi kranial atau kita lagi melakukan proses hipnosis dengan magnetisme ya, atau dengan bahasa verbal itu, terutama ketika kita melakukan telepati sugesti, biasanya kita menggunakan Gold Reiki. Untuk proteksi kita bisa memvisualisasikan apa yang kita proteksi ada di dalam telapak tangan kita. Gold Reiki ini kalau dibandingkan dengan Kundalini Reiki dalam hal proteksi itu lebih kuat Gold Reiki. Kenapa? Karena aura emas ini merupakan aura perlindungan yang sangat kuat sekali. Kalau Kundalini Reiki itu kan dia di internal tubuh kita, dipengaruhi oleh sistem energi di tubuh kita. Kalau Gold Reiki ini sudah momen tersendiri. Kalau zaman dulu Gold Reiki ini hanya diberikan minimal bagi orang yang sudah pernah mendapatkan attunement Reiki level 3 kalau umum, level 1 kalau di Kundalini Reiki. Jadi untuk mendapatkan attunement Gold Reiki ini minimal seorang itu sudah pernah mengikuti inisiasi Kundalini Reiki level 1. Kalau dari tradisi lain minimal sudah level 3 baru boleh. Kalau sekarang saya memberikan attunement kepada jenengan itu sebelumnya saya sudah menjelaskan energinya dulu, sehingga walaupun belum mendapat attunement KR tetap bisa masuk. Itu untuk proteksi ya. Pernah melihat film-film Cina? Ya. Itu ada atau itu jurus budak emas. Jadi seseorang itu tubuhnya berubah auranya emas atau, nah itu proteksi yang sangat luar biasa. Kalau di sejarah ahli hikmah, ilmu hikmah itu mungkin pernah dengar Kiai As'ad Syamsul Arifin ya, di situ Bondo. Itu yang tadi saya ceritakan. Jadi salah satu manfaat asma emas yang diberikan Kiai As'ad itu, di samping untuk keharmonisan rumah tangga, di samping untuk kelimpahan rezeki, itu juga untuk perlindungan. Kalau zaman dulu lebih ke arah ini kekebalan malah. Justru lebih ke arah kekebalan. Ya kita tidak terlalu jauh berpikir ke sana untuk media yang saya berikan, tapi ya ada doa yang berkaitan perlindungan diri yang seperti itu yang saya masukkan ke dalam media yang saya berikan. Nah semuanya tentu mengharapkannya keselamatan lahir dan batin, kesejahteraan lahir dan batin. Itu untuk perlindungan. Kemudian untuk tujuan-tujuan seperti materialisasi ya. Materialisasi itu seolah-olah kita membayangkan sesuatu yang kita inginkan itu ada di telapak tangan kita. Lalu kita niat Gold Reiki mengalirlah. Harapannya adalah apa yang ada di dalam visual kita yang kita masukkan ke sini itu wujud menjadi nyata. Contoh, saya pernah menggunakan Gold Reiki ini ketika ingin punya mobil. Jadi saya buat bola energi, seolah-olah ada mobil di antara kedua telapak tangan saya. Terus saya alirkan Gold Reiki. Jadi gambar mobil dalam imajinasi saya itu diselubungi oleh balon energi. Setelah itu kita lepas. Set. Jadi energi ini tidak kita simpan di dalam tubuh, kita lepas. Tujuannya apa? Agar ini menjadi balon harapan atau energi harapan yang melayang-layang bebas di dunianya sendiri, di dunia energi. Namanya dunia akasik. Kalau di dalam dunia energi itu ada di dunia akasik. Akasik itu seperti papan kosong. Kalau pernah nonton film The Matrix bahasa Cina, film Cina, ya seperti itu dunia akasik itu. Dibilang maya tapi nyata. Gitu. Nah, itu dia berupa data-data.
Ya seandainya bisa dilihat itu wujudnya ya angka-angka metrik 01 01 01 01 itu banyak sekali. Bahasa pemrograman kan itu kan. 0101 simbolnya Pak Mul itu. Cuma Pak Mul itu pas berarti di kosong nggak ada satunya. Harusnya setelah 0101. Nah, jadi ngisi. Sudah sampai kosong nggak ngisi-ngisi ya. Zong suwen. Nah, artinya maksud 01 itu apa? Kita masuk pada zero file. Ya, jadi sebutnya. Boleh kalau Pak Mul diterang nih gitu enggak. Kita masuk pada zero file. Kalau dalam bahasa kekinian sekarang berarti kita masuk pada kondisi khusuk, kondisi hening, kondisi suwung. Setelah kita kondisi suwung, pikiran kita suwung dari apa? Dari objek apapun, sret bersih. Baru kita isi tek dengan satu objek tertentu yang kita inginkan. Kalau di dunia tarekat berarti objeknya hanya zikrullah, dikosongkan semua, hanya Allah saja yang jadi objek kita. Kalau yang punya keinginan tertentu berarti kosongkan semua, hanya satu objeknya apa yang diinginkan. Kalau misalkan kayak apa namanya, Mas Ridho ya, Mas Ridho. Ya bayangkan dagangannya seret ada di sini, set, terus dikasih bola energi, set. Semua orang yang melihat, mendengar dagangan saya tertarik dan mengorder. Nah, kan gitu kan? Bahasanya simpel kan? Tertarik dan terjadi order. Yang sudah order terjadi repeat order. Terjadilah Al-Fatihah. Biarkan energinya sampai penuh terus lepas. Untuk materialisasi. Itu bisa dimengerti ya? Itu antara lain contoh aplikasinya seperti itu. Insya Allah moga-moga bermanfaat. Kita kalau sudah melakukan proses materialisasi gini kok nggak wujud-wujud, ya biarkan berproses. Kita melepas kemelekatan pada hasil sudah. Mobil, besok lagi mobil lagi, sudah apa-apa. Yang penting gambar mobilnya sama, jangan ini Toyota, besok Honda. Yo mungkin suatu saat kelakon kabeh. Siapa tahu jadi dealer ya. Cuma kan itu ya repotnya kalau tukang parkir itu. Ternyata salah imajinasi. Ya gambarnya parkir mobil banyak, ternyata tukang parkir. Nah, jadi supirnya ya. Supirnya mobilnya gonta-ganti. Jadi intinya kalau kita lepas ya? Iya, lepas. Jadi kita tidak melekat pada hasil itu dan biarkan bekerja secara mandiri. Dan memang seperti itu juga sebetulnya adab doa seperti itu. Kita tidak melekat. Artinya kita sudah berserah diri sepenuhnya kepada Allah, kan apa yang kita pinta ora dieling-eling neh gitu. Ya. Jadi analoginya gini. Sebuah program energi yang dalam bentuk program energi ini ketika kita lepas, dia akan bergerak bebas. Memagnet energi-energi yang sevibrasi dengannya. Tujuannya apa? Untuk dipancarkan ke kita. Tetapi kalau kita tidak melepasnya, isih ngeling-ngeling terus ngono ya. Itu iki ketarik lagi seperti balon. Buntutnya sampai. Dah. Iya, akhirnya dia yang ngikuti kita. Dia tidak bisa bergerak bebas. Kalau kita lepas, seret gitu, dia akan bergerak bebas, mencari sebanyak mungkin energi. Seperti gulungan es ya, semakin dia berputar, semakin padat, semakin padat, semakin besar, sampai energinya padat dan kuat, maka sudah terjadilah proses materialisasi. Jadi proses materialisasi itu dari vibrasi energi menjadi sebuah benda fisik. Ini butuh energi yang besar dan padat. Dia akan memagnet itu supaya apa yang kita inginkan itu terjadi. Kira-kira gitu ya. Semoga menjadi berkah yang luar biasa pada kita. Wabil khusus di bulan Maulid ini. Amin. Dengan berkah kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW.
rezeki kita dimudahkan. Amin, amin ya Allah. Kehidupan kita, rumah tangga kita diharmoniskan. Amin ya Allah. Kita terjaga, terselamatkan. Amin. Wabil khusus dari hiruk pikuk corona yang saat Amin, ini amin. dan pengaruh-pengaruhnya. Amin. Semoga kita semua tetap diberi kekuatan, ketabahan, kemudahan dalam segala hal, diselamatkan, disehatkan, Amin. diberi kemudahan dalam rezeki. Amin ya Allah. Dan juga dengan berkah Nabi Muhammad, semoga semua kesedihan sirna, semua kesulitan sirna diganti dengan kemudahan dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.